Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan marilah kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kekuatan untuk meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana dalam salah satu mukadimah saya tadi, bahwasannya marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya bahwasannya kita ini hendak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sudut, dari berbagai pandang, dari berbagai apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu keterangan dikatakan, dalam keterangan Uspuriyah dikatakan bahwa nikmat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu nikmat yang perlu kita cari dan nikmat yang tidak perlu kita cari. Artinya yang pertama nikmat yang perlu kita cari. Nah, apa sih yang nikmat yang perlu kita cari ini? Kita ingin memakan makanan yang enak, hendaklah kita berusaha ingin mendapatkannya, mencari uang, maka berilah makanan-makanan tersebut. Maka pasti ketika kita ingin membeli makanan tersebut, kita akan menikmatinya, maka akan terasa nikmat apa yang telah kita dapatkan tadi. Maka syukurilah nikmat tersebut dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dia mengenai nikmat yang perlu kita cari. Nah, sekarang yang kedua, nikmat yang tidak perlu kita cari. Apa sih nikmat yang perlu tidak kita cari ini? Yang pertama itu mata kita. Nikmat mata kita, nikmat berkedip, nikmat yang tidak perlu kita cari karena nikmat tersebut langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara bersyukur mata tersebut yang telah Allah berikan kepada kita berkedip, melihat hal-hal yang positif, maka cara bersyukurnya gunakanlah mata kita untuk melihat hal-hal yang positif, untuk melihat Al-Qur'an, untuk melihat orang-orang soleh. Karena itulah adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memandang hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Artinya kita tinggalkan pandangan-pandangan yang terlihat buruk. Nah, itu dia adalah dua bentuk nikmat yang tidak perlu kita cari dan nikmat yang perlu kita cari. Nah, maka nikmat yang perlu kita cari, nikmat yang tidak perlu kita cari tersebut, syukurilah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terus yang kedua, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ahmad dan Baihaqi, bahwasannya barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ada orang-orang yang baik terhadap kita, menolong kita, membantu kita, memberikan hal yang baik kepada kita, menasehati kita, melarang kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, mengajak kita untuk hal-hal yang positif, maka syukurilah kita telah mendapatkan teman-teman yang tersebut, kenal terhadap orang-orang tersebut, karena orang-orang tersebut telah mengajak kita kepada kebaikan, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur kepada orang tersebut. Akan tetapi bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita orang-orang yang baik kepada kita untuk mengingatkan kita ke jalan Allah, untuk mengajak kita ke jalan Allah, ketaatan kepada Allah. Maka syukurilah
kita mempunyai orang-orang tersebut dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam salah satu riwayat juga dikatakan dari hadis riwayat Bukhari bahwasannya dua bentuk syukur atau nikmat yang sering keliru terhadap manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu. Artinya keliru tersebut, manusia banyak melalaikan kenikmatan tersebut, tidak bersyukur terhadap nikmat kesehatan, tidak bersyukur terhadap nikmat waktu. Yang pertama, nikmat kesehatan. Banyak di sana orang-orang yang sakit, orang-orang yang terkena virus, orang-orang yang kena kanker, orang-orang yang kena penyakit dan lain sebagainya, ingin sembuh. Maka kita sebagai orang yang sehat, kita sebagai orang yang sehat jasmani kita, hendaklah kita bersyukur. Oh, orang itu sakit, terkena penyakit kanker, kita yang sehat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesehatan, jasmani kita, rohani kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kita nikmat-nikmat yang sehat, yaitu nikmat kesehatan badan kita. Maka syukurilah nikmat kesehatan badan kita tersebut, nikmat jasmani kita maupun ruhaninya kita, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang kedua, nikmat waktu. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari tersebut dikatakan manusia itu sering keliru terhadap nikmat. Yang pertama itu nikmat waktu dan nikmat kesehatan. Tadi sudah kita bahas nikmat kesehatan. Sekarang kita bahas mengenai nikmat waktu. Nah, nikmat waktu ini memang seringkali kita melalaikan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Artinya ketika kita sholat, sesudah sholat kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah, saya telah bertemu lagi kepada waktunya sholat zuhur. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita umur sampai kepada sholat zuhur hari ini. Ketika hari berikutnya alhamdulillah, ketika sholat pada waktu berikutnya sholat asar, alhamdulillah ya Allah, saya telah diberikan waktu yang panjang, umur yang panjang untuk melakukan ibadah kepadamu. Lanjut lagi kepada sholat maghrib, alhamdulillah ya Allah, saya telah diberikan nikmat waktu untuk melakukan ibadah terhadapmu ya Allah. Lanjut lagi sholat maghrib, alhamdulillah ya Allah, dan lain sebagainya. Nikmat nikmat ketika kita sholat, maka ucapkan alhamdulillah karena kita telah diberikan waktu yang panjang, umur yang panjang. Gunakanlah waktu tersebut, gunakanlah dengan baik, dengan hal-hal yang positif ya. Nah, itu dia adalah salah satu hadis dari hadis riwayat Bukhari mengenai tentang seringnya manusia keliru tentang kenikmatan. Seringnya itu nikmat sehat dan nikmat waktu. Gunakanlah kesehatan kita, badan kita, jasmani kita, ruhani kita dengan baik. Gunakanlah waktu kita dengan baik, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang memang terlihat untuk kita tinggalkanlah hal-hal yang negatif tersebut. Gunakanlah waktunya untuk waktu yang baik, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nikmat kecil saja kita seringkali banyak melalaikannya. Maka introspeksi diri kita, koreksi diri kita. Oh ya Allah, kita telah mengingkari nikmatmu, nikmat kecilmu, nikmat berkedip, nikmat mulut, nikmat mendengar, nikmat tangan, nikmat kaki. Maka syukuri apa yang telah kita dapat. Banyak di sana orang-orang tidak punya tangan, kita yang mempunyai tangan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di sana orang yang ingin mempunyai kaki, gara-gara tidak punya kaki ingin mempunyai kaki, ingin dia berjalan seperti orang-orang lain. Kita yang punya kaki bersyukur alhamdulillah ya Allah. Orang tersebut tidak mempunyai kaki, saya yang mempunyai kaki bersyukur kepadamu ya Allah. Seringkali kita melalaikan hal yang tersebut. Hal-hal yang terlihat sederhana saja kita sering lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bentuk rasa syukur ini adalah salah satu bentuk hablum minallah, bentuk hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala juga. Dan juga tadi dikatakan dalam hadis bahwasannya bersyukur juga kita terhadap manusia, dan juga tentunya ketika kita bersyukur kepada manusia, bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam ayat Al-Qur'an, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan melakukan siksaan terhadap kamu sekalian bila kamu bersyukur dan beriman. Maka perbaikilah syukur-syukur kita, nikmat-nikmat kita, apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita punya, apa yang telah kita miliki. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita daripada siksaan nanti.
dan juga kualitas iman kita. Dengan bersyukur juga maka tentunya kualitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan manusia juga tentunya akan terlihat baik juga. Nah, jadi dalam ayat tersebut kualitaskan syukur kita, kualitaskan apa yang telah kita dapat dengan cara bersyukur, dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Nah, maka daripada itu kita seringkali melalaikannya, seringkali mengacuhkannya rasa syukur tersebut. Maka koreksilah diri kita tersendiri. Nah, mungkin mengenai rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk diri saya sendiri. Cukup sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.